Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 1140112100164. Saya dari program studi fisioterapi dari kampus Politeknik Unggulan Kalimantan semester 3. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas atau nilai praktek untuk mata kuliah PPFT lanjut yang dimana diampu oleh Ibu Nafiah Espis M. Biomed. Tujuan dari pemeriksaan refleks primitif adalah untuk mendeteksi adanya gangguan neurologi atau gangguan perkembangan pada anak. Refleks primitif biasanya dilakukan pada bayi baru lahir. Tapi di sini saya akan penata laksanaan saya kali ini dengan anak usia 1 tahun. Jadi sebenarnya refleks primitif anak itu sudah hilang ya, karena refleks primitif tadi kembali pada anak baru lahir. Tapi kita di sini bisa cek dan recheck apakah anak usia 1 tahun ini masih memiliki refleks primitif. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini nama anaknya siapa Bu? Siti Sana. Oh ini umurnya berapa bulan Bu? 12 bulan. Pas tak Bu? Pas. Oh berarti setahun pas lah Bu lah. Jadi anak pemeriksaan primitif Bu. Sebenarnya untuk pemeriksaan primitif ini biasanya untuk bayi baru lahir. Tapi ada juga beberapa pemeriksaan primitif yang masih bisa dilakukan untuk anak usia sampai 2 tahun. Oke, kita mulailah. Yang pertama, kita melakukan pemeriksaan refleks moro atau yang biasa disebut dengan refleks moro. Biasanya ini bertahan sampai usia bayi 2 bulan. Jadi, refleks ini biasanya adalah ketika dikejutkan dengan tepukan yang keras, anak itu akan merentangkan kedua tangannya menghadap ke atas. Terkadang bayi juga bisa menangis karena ada suara yang nyaring. Yang kedua adalah pemeriksaan rotting refleks atau ketika kita menyentuh di samping pasien, maka anak itu akan mengikutinya. Tapi karena kondisinya anak ini sudah berusia 1 tahun, jadi refleks primitifnya sudah hilang. Refleks rotting bertahan sampai dari lahir sampai usia 1 bulan. Yang ketiga adalah pemeriksaan shaking refleks. Ini berguna untuk refleks menghisap anak. Ini sudah ada saat anak dalam kandungan. Tes ini dilakukan dengan menyentuh langit-langit mulut anak dan biasanya anak langsung seperti mengenyotnya. Yang keempat adalah pemeriksaan asymmetric tonic neck refleks. Jadi ini adalah ketika bayi menengok ke satu sisi, ia akan memanjangkan lengannya ke sisi yang sama. Dan ini berlaku dengan sisi yang berlawanan juga. Refleks ini muncul sejak lahir dan bertahan hingga usia 2 tahun. Tapi karena anak ini sudah 1 tahun, jadi masa itu sudah dia lewati. Stimulasi yang kita berikan bisa bunyian, bisa juga tepukan. Yang kelima adalah refleks menggenggam atau palmar refleks. Jadi ini adalah refleks menggenggam yang muncul ketika kita menyentuh telapak tangannya, maka bayi ini akan mengantuk jari-jarinya seperti gerakan menggenggam. Refleks ini muncul sejak lahir dan akan bertahan hingga usia 3-4 bulan. Yang keenam adalah refleks Babinski atau refleks ketika kita menggaruk kaki bayi, jempol bayi akan mengarah ke atas dan jari-jari kaki lainnya akan terbuka. Refleks ini akan menetap hingga usia anak 2 tahun. Jadi kita lihat kan, tadi ketika saya melakukan refleks Babinski, anak itu melakukan perlawanan, geli. Stepping refleks. Jadi ini adalah refleks seperti melompat ketika anak ini saya dirikan. Nah, jadi anak itu kalaunya terlihat itu sampai usia 8 bulan seperti bahindik. Nah, jadi ketika didirikan dia itu
lompat-lompat kecil seperti itu.